Timnas Futsal Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor tipis 1-0 dalam turnamen internasional Foreign Nation World Series 2025. Ya, gol sebatawayang Timnas Garuda diciptakan oleh Samuel Eko Putra Tampu Bolon di babak kedua. Rio Pangestu, tendangan dari Rio Pangestu membuat khawatir Fabio. Adanya defleksi masif tadi, hampir berbuah keuntungan bagi pasukan Garuda. Ya, hal-hal seperti ini harus kembali ditingkatkan ya, bagaimana seorang Fabio juga cukup kaget kita lihat tadi ya. Mengancam bagi gawang Fabio Fiuza. Balik kesempatan, Samuel Eko. Ruang pertama masih dihalal, tapi inilah kualitas, determinasi, dan betapa positifnya aksi dari Samuel Eko. Pemain yang memang begitu mengancam, akhirnya bisa membuat Indonesia meraih keunggulan atas tim raksasa Jepang. Kesalahan di zona pertahanan dimanfaatkan oleh tendangan yang dilepaskan kaki kanan, datar tajam tadi. Itu udah ada peningkatan negara tangga berjasi kuning. Jangan iri ya, karena King Indo bisa mengalahkan Raja Asia. Buset dah guys, akhirnya akhirnya wah ini sebuah sejarah guys ya. Sebuah sejarah guys, King Indo bisa mengalahkan Jepang di Four Nation World Series. Buset dah. Nggak di sepak bola, nggak di futsal, sama-sama jago cuy. Sama-sama jago. Wah gokil coy. Di sepak bola kita dikalahkan sama Jepang guys ya. Di futsal dibalaskan semuanya guys. Di futsal dibalaskan semua dendam guys. Nge-skor 1-0. Wah gokil coy. Gimana yakin guys ya. Yakin man gak tetangga berjas kuning pasti iri coy. Pasti iri, nggak mungkin lah futsal bisa mengalahkan Jepang gitu ya. Buset dah. Semoga aja guys ya, semoga aja hasil positif ini terus gitu ya, terus berlanjut. Jangan heran kalau Timnas Indonesia Futsal mencetak rekor baru malam ini guys, dengan mengalahkan King Jepang dengan skor akhir 1-0 dalam turnamen Asian Futsal World Series 2025. Jelas ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa dari Timnas Indonesia Futsal kita guys. Karena dengan kemenangan 1-0 ini otomatis akan berpengaruh dalam poin FIFA Futsal kita, di mana turnamen ini masuk dalam FIFA Matchday guys. Artinya ini adalah pertandingan resmi yang terhitung poinnya. Nah, kenapa pertandingan ini begitu spesial untuk Timnas Futsal Indonesia? Karena Jepang saat ini itu berada di peringkat 13 dunia, sedangkan Indonesia itu ada di peringkat 28 dunia rank FIFA. Artinya secara kualitas Timnas Indonesia kita meski berada di peringkat 28 dunia, itu tidak kalah kualitasnya dengan Timnas Futsal Jepang. Apalagi kiper kita Al-Bagir benar-benar tampil luar biasa malam ini dengan berbagai penyelamatan save-nya. Gue kan lama banget dari 2005 sampai 2013 di futsal. Generasi terbaik futsal menurut gue itu 2008. Nah, waktu itu ya 2008. Denny Handoyo, Sayan, kipernya Adit Lesmana, Andri Irawan, Jailani masih muda ya. You name it lah. Amril, Ihsan, semua komposisinya top banget lah. Ini lebih baik. Oh ya? Generasi dari apanya coach? Dari secara dari kualitasnya udah. Individu apa secara tim? Individu juga, tim juga. Dan karena gue lihat di 2019 kan, gue udah bilang waktu itu, ini generasi edan. Dan ini bukan lawan-lawan yang mudah, tapi itulah kenapa kita undang mereka. Karena kita mau mengasah diri. Karena apa? Tahun depan Indonesia akan menyelenggarakan AFC Futsal. Kita jadi tuan rumah di bulan Januari 2026. Kita punya 1 tahun persiapan, dan acara seperti ini, friendly match seperti ini adalah bagian dari persiapan kita. Supaya tahun depan pada saat kita tuan rumah AFC, kita sudah punya mentalitas yang tepat dan kemampuan yang sudah naik kelas. Pelatih Timnas Futsal Jepang Kensuke Takahashi mengapresiasi performa Timnas Futsal Indonesia dalam ajang 4 Nations World Series 2025. Indonesia mengalahkan Jepang dengan skor 1-0 pada laga pertama 4 Nations World Series 2025 di Jakarta International Velodrome, Kamis 30/1. Gol tunggal Samuel Eko pada menit ke-29 menjadi pembeda. Kensuke yang pernah menjadi pelatih Timnas Futsal Indonesia tak asing dengan pemain-pemain kunci di kubu skuad Merah Putih. Kendati demikian, tetap saja pelatih yang pernah bermain di Spanyol itu kaget dengan kemampuan Evan Soumilena dan kawan-kawan. Saat saya masih menjadi pelatih Indonesia,
Para pemain masih berumur 21-23 tahun. Tapi setelah beberapa tahun mereka tumbuh berkembang dengan sangat bagus. Saya merasa terkejut, ujarnya setelah pertandingan. Beberapa pemain Indonesia yang pernah mendapat polesan Kensuke antara lain adalah Muhammad Al-Bagir, Ardian Syah Nur, Rio Pangestu, Rizky Xavier, Iqbal Iskandar, Evan, Guntur Sulistyo, dan Eko. Tim nasional futsal Indonesia mencetak sejarah baru di dunia futsal Asia setelah berhasil mengalahkan Jepang dengan skor tipis 1-0 dalam laga yang penuh ketegangan dan drama. Pertandingan ini berlangsung di arena megah dengan atmosfer yang begitu panas, di mana ribuan pendukung setia timnas merah putih memberikan dukungan penuh. Babak kedua, gol. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan semakin tinggi. Jepang semakin agresif dalam menyerang. Sementara Indonesia tetap sabar menunggu saat yang tepat untuk menghukum lawan. Pada menit ke-32, momen yang dinanti akhirnya tiba. Berawal dari kesalahan pemain Jepang di lini tengah, bola berhasil direbut oleh kapten timnas Indonesia yang langsung menginisiasi serangan balik cepat. Dengan kecepatan tinggi, ia mengoper bola ke pemain sayap yang kemudian memberikan umpan terobosan matang ke jantung pertahanan Jepang. Seorang pemain Indonesia yang berada di posisi sempurna langsung melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihalau oleh kiper Jepang. Gol. Skor menjadi berubah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol ini disambut dengan sorak-sorai luar biasa dari para supporter Indonesia yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Timnas Jepang yang tertinggal langsung meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun lini pertahanan Indonesia tetap kokoh dan disiplin hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi futsal Indonesia, mengingat Jepang merupakan salah satu tim terkuat di Asia dengan segudang pengalaman di level internasional. Keberhasilan menaklukkan Jepang dengan skor 1-0 membuktikan bahwa timnas futsal Indonesia semakin berkembang dan siap bersaing di level yang lebih. Pelatih Indonesia mengungkapkan kebanggaannya atas kerja keras para pemain yang mampu menerapkan strategi dengan sempurna. Ini adalah kemenangan yang luar biasa. Kami tahu Jepang adalah tim yang sangat kuat, tapi kami percaya pada kemampuan kami sendiri. Para pemain telah memberikan segalanya di lapangan, dan hasil ini adalah buah dari kerja keras serta disiplin mereka, ujarnya dengan. Para pemain pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Sang pencetak gol kemenangan mengungkapkan bahwa gol tersebut bukan hanya hasil dari usahanya sendiri, melainkan berkat kerja sama tim yang solid. Saya hanya penyelesai akhir, tapi ini semua karena kerja keras tim. Langkah sela, kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi modal besar bagi tim untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen. Timnas futsal Indonesia kini semakin percaya diri. Dengan kemenangan bersejarah ini, Indonesia membuktikan bahwa mereka tidak lagi sekadar menjadi peserta turnamen futsal Asia, tetapi juga tim-tim yang patut diperhitungkan. Perjuangan belum berakhir, tetapi kemenangan ini menjadi langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah bagi futsal Indonesia.